Sebenarnya, jika kita mau merenung untuk menggapai hidup sejahtera dan serba berkecukupan, ada hal yang mudah. Selama kita berupaya sabar dan ikhlas menjalaninya lillahi ta'ala. Dan salah satu cara agar kita mendapat ridho Allah dan hidup berkecukupan adalah berupayalah menanggung biaya hidup orang banyak dan berupayalah berjuang untuk kemaslahatan orang banyak. Seperti santuni anak yatim sebanyak mungkin, beri makan orang miskin sebanyak mungkin, mudahkan urusan orang lain, dan yang tak kalah penting, biayailah setiap majelis ilmu yang ada di sekitar kita. Atau dengan kata lain, fasilitasilah majelis ilmu. Adapun kiat-kiat yang saya sampaikan tadi bukanlah tanpa dasar, sebab kita bisa belajar dari kisah Nabi Sulaiman alaihissalam yang berupaya mencukupi rezeki makhluk pada masa itu. Hingga Allah berikan dia kerajaan yang megah yang hanya dimiliki oleh Nabi Sulaiman alaihissalam dan tak diberikan pada umat setelah dia. Kita juga bisa belajar dari kisah Nabi Muhammad SAW yang selalu berupaya menyantuni para anak yatim, orang-orang miskin, dan janda-janda tua, dan berupaya memberikan kemudahan dan menanggung dan berfikir untuk kemaslahatan umat pada zaman itu hingga akhir zaman. Bahkan kita juga bisa belajar dari kisah sahabat, kita bisa belajar dari kisah para sahabat Nabi Muhammad SAW seperti Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, yang kesemuanya itu adalah sahabat-sahabat Nabi yang kaya raya pada masa itu. Dan sahabat Nabi Muhammad SAW yang kaya-kaya itu memilih hidup dengan mendermakan hartanya untuk anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan juga kemaslahatan umat. Bahkan jika kita mau menelisik dan mempelajari sampai detik ini, rekening Utsman bin Affan itu masih ada di Madinah. Harta kekayaan berupa kebun sawit dan juga perhotelan atas nama Utsman bin Affan pun masih ada di sana. Yang dimana hasil dari usaha tersebut hampir lebih dari separuhnya didonasikan untuk kebutuhan anak-anak yatim dan juga fakir miskin di sekitar daerah Madinah dan di Jazirah Arab sekitarnya. Bisakah kita berpikir begitu beruntungnya seorang Utsman bin Affan dengan rezeki yang diberikan Allah kepada dia, hingga pahala dari amal sedekahnya tak terputus, dimulai dari 1400 tahun yang lampau sampai saat ini, bahkan mungkin sampai kiamat tiba. Dan adapun sedekah harta juga didasari oleh sabda Nabi Muhammad SAW yang terdapat dalam kitab hadis riwayat Tirmidzi, yaitu sedekah dapat menghapus dosa sebagaimana air memadamkan api. Di mana dalam hadis tersebut Nabi Muhammad SAW berkata atau bersabda, sedekah itu dapat menghapus dosa sebagaimana air memadamkan api. Fadilah lain dari amal sedekah ialah mendapat naungan di hari akhir, memberi keberkahan pada hartanya, dan menghindari si pemberi sedekah dari mara bahaya. Adapun pahala fadilah yang diberikan kepada orang-orang yang memfasilitasi majelis ilmu, maka pahala yang dia dapat sama dengan pahala apa yang didapat oleh para penuntut ilmu itu sendiri. Seperti pahala jihad di jalan Allah, pahala terus mengalir hingga hari kiamat, serta mendapatkan manfaat dari setiap ilmu dari orang yang dia tanggung biaya dan prasarana dari orang-orang yang menuntut ilmu tersebut. Oleh karena itu, ketahuilah wahai saudara-saudaraku bahwasanya Allah pasti akan memberikan upah dari setiap upaya dan perjuanganmu dalam menanggung kehidupan orang banyak dan dalam upayamu memudahkan segala urusan orang banyak.
atau dari setiap perjuanganmu guna untuk kemaslahatan orang banyak. Karena pada sejatinya orang-orang yang menggunakan akalnya atau orang yang cerdas adalah memanfaatkan apa yang dia dapat dari Allah di dunia ini, dia gunakan sebaik-baik mungkin untuk bekal dia di akhirat nanti. Karena dia faham betul bahwasanya waktu dia untuk hidup di dunia ini hanya sementara. Sementara kehidupan dia setelah meninggalkan dunia ini kekal selama-lamanya. Maka pantaslah dikatakan adalah bahagian dari orang-orang yang tidak berakal atau bahagian dari orang-orang yang tidak menggunakan akalnya yang mau mengorbankan kebahagiaannya yang kekal hanya untuk mendapatkan kebahagiaan dan juga kesenangan yang bersifat sementara. Ketahuilah wahai saudara-saudaraku, berjuang dan berbuat di jalan Allah tak hanya semata-mata dengan menggunakan tenagamu, tak hanya semata-mata mengandalkan cara berfikirmu ataupun kecerdasanmu. Karena jika engkau menyadari bahwasanya rezeki yang diberikan Allah kepadamu lebih dari kebutuhan sehari-harimu, maka sejatinya engkau bisa berbuat dan berjuang di agama Allah dengan hartamu. Dan jika keserakahan mulai hadir di dalam dirimu dan membuatmu merasa berat untuk mengeluarkan hartamu di jalan Allah, hingga dirimu lebih condong memikirkan kebahagiaan dari istri dan anak-anakmu, bapak-bapakmu, bahkan keluargamu, hingga membuatmu enggan berjihad di jalan Allah. Ketahuilah wahai saudara-saudaraku, di dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 24, Allah telah mengingatkan golongan-golongan seperti itu yang tertulis di dalam surah At-Taubah ayat 24 yang isinya, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kau usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan juga Rasul-Nya serta berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah memberi keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik. Jelas di dalam surah At-Taubah tersebut, wahai saudara-saudaraku, Allah memberikan peringatan yang tegas dengan mengatakan, maka tunggulah sampai Allah menyatakan keputusannya atau memberi keputusannya. Yang jadi pertanyaan, apakah ada di antara kita yang mampu untuk menunggu Allah memberikan keputusannya? Oleh karena itu, saudara-saudaraku, mari kita berupaya untuk menghadirkan manfaat buat orang-orang sekitar kita dari harta yang kita miliki, dari jabatan yang kita miliki, dari kekuasaan yang dititipkan Allah kepada kita. Berupaya dan berfikirlah untuk kemaslahatan umat. Jangan terlalu condongkan dirimu kepada istrimu, kepada anak-anakmu, kepada orang tuamu, bahkan pada keluargamu. Dan jika kita telah melakukan dan berupaya melakukan semua hal itu dengan niat lillahi ta'ala, maka sejatinya hal pertama yang diberikan Allah kepada kita adalah sakinah, yaitu berupa ketenangan yang ada di dalam hati kita, meski dengan berbagai macam ujian dan juga cobaan yang kita hadapi di dalam hidup kita. Dan Allah akan memberikan rasa berkecukupan di dalam diri kita. Dimulai dari sekecil apapun, bahkan sebesar apapun rezeki yang diberikan Allah kepada kita, maka pada sejatinya akan menghadirkan syukur di dalam diri kita dan memberikan keberkahan dalam diri kita dengan cara diringankannya dan dimudahkannya langkah kita untuk melakukan setiap amal soleh. Dan ingat saudara-saudaraku, dan semoga ini menjadi renungan untuk saya pribadi dan juga kita semua, bahwasanya rezeki yang halal kelak akan dihisap oleh Allah, sementara rezeki yang haram letaknya kelak di anarnya Allah atau di nerakanya Allah. Semoga bermanfaat untuk kita semua, dan mohon dukungannya serta supportnya saudara-saudaraku dengan cara subscribe, like, comment, and share channel YouTube Bang Farouk ini. Semoga berkah untuk kita semua.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biru bidam, nafika yaksa, free, free, free Palestine.